Hai guys, perkenalkan nama saya Rima Agustina Putri dari jurusan Bimbingan Konseling Islam akan mereview sebuah Al-Quran dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Yahya M. Hum. Di video kali ini saya menggunakan Al-Quran lebih besar karena memudahkan saya untuk mereview Al-Quran. Hehehe. Karena Al-Quran yang saya bawa ke kampus terlalu kecil dan agak memusingkan untuk melihat tulisannya. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Ada 3 jenis mushaf standar Indonesia. Yang pertama ada mushaf Utsmani, yang kedua ada mushaf Imlai, dan yang ketiga ada mushaf Braille. Dan yang saya punya yaitu mushaf Imlai. Ada tinjauan umum tentang mushaf ini. Yang pertama ada ayat, yang kedua makra, yang ketiga ada tahzib, yang keempat juz, yang kelima manzil, yang keenam surat. Lalu surat dalam MSI berjumlah 114 surat, dan penamaan surat MSI mengikuti pandangan mayoritas ulama. Surat selalu terkait dengan persoalan Makkiyah Madaniyah. Dalam hal ini, MSI tampaknya sesuai dengan pandangan Abu Amr dan M. Syafaat Rabbani dalam hal 3 surat kontroversial, Al-Ra'd, Al-Falaq, dan Al-Nas. Dan di sini ada surat dalam perbandingan, yang tadi suratnya sudah saya jelaskan, ada Al-Ra'd, Al-Falaq, dan Al-Nas. Al-Quran yang saya punya mushaf standar Indonesia di sini, Al-Ra'd dijelaskan diturunkan di Makkiyah, Al-Falaq diturunkan di Madaniyah, Al-Nas diturunkan di Madaniyah. Lalu ada MKMD dalam perbandingan di sini, tertulis milik saya itu karya Al-Zarkashi. Mushaf standar Indonesia terbagi dalam 7 manzil. Pembagian 7 manzil ini terkait erat dengan tradisi menghatamkan Al-Quran dalam 1 minggu. Letak awal pembagian ini diistilahkan dengan Fami Bisyauqin mulutku dalam kerinduan membaca Al-Quran. Huruf dalam akronim tersebut merupakan huruf pertama dari surat yang menjadi awalan manzil. Biasanya terdapat nama surah di sampingnya, biasanya terdapat tulisan yang disebut manzil. Mushaf standar Indonesia terbagi menjadi 30 juz. Pembagian 30 ini terkait erat dengan tradisi menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Hitungan juz dimulai dari kata Alif Lam Mim dalam surah Al-Baqarah ayat 1. Surah Al-Fatihah ayat 1-7 tidak termasuk juz 1. Penentuan awal juz dalam mushaf standar Indonesia didasarkan pada Funun Al-Afnan karya Ibnu Jauzi. Ada 6 perbedaan awal juz antara mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Lalu di sini ada tabel yang menunjukkan perbedaan antara juz dalam mushaf standar Indonesia dengan mushaf Madinah. Misalnya pada Al-Quran Surah Al-Maidah dalam mushaf standar Indonesia 83 dan mushaf Madinah 82, dan seterusnya. Mushaf standar Indonesia dibagi dalam 60 hizbe. Masing-masing hizbe terdapat 4 bagian. Al-Hizbe, Rubul Hizbi, An-Salat 1 Arba'il Hizbi. Simbolisasi dalam mushaf standar Indonesia menggunakan bentuk persegi dengan lingkaran dan titik hitam di dalamnya. Letak penulisan di samping halaman, dan ada 2 model. 1. Dengan angka huruf angka, 2. Angka huruf. Mushaf standar Indonesia dibagi dalam 57 ruku makra. Pembagian ruku makra umumnya didasarkan atas kesatuan tematis pada sekelompok ayat. Jumlah ayat dalam setiap ruku makra tidak sama. Dalam mushaf standar Indonesia, penulisan simbol ruku makra dimulai dari akhir Al-Quran surah. Al-Quran juz 2 ayat 7 hal ini berarti mulai dari ayat pertama, 1 ruku makra. Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 1-7 dihitung 1 ruku makra. Cara mendasar jumlah 64 ke namusna nakresin serit bukan berdasar pada hitungan faktual dalam kiraah manapun. Penggunaan angka yang sama dalam penyebutan anapisinan natresinam berfungsi untuk memudahkan dalam mengingat. Ayat dalam mushaf standar Indonesia berjumlah 60.236. Mahzab yang diikuti oleh mushaf standar Indonesia adalah qiraah mahzab Kufi yang diriwayatkan oleh Hamzah bin Hubaib bin Ziyad dari Ibn Abi Abdirrahman bin Habib al-Sulami.